Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai permasalahan yang sering terjadi setelah kita telah mendiskusikan sebab dan akibat serta solusi dari permasalahan yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 9 ini. Saya sendiri, Bunga Nadira Pradiansyah, lalu ada rekan saya, Feli Meliani Effendi, Haidar Satrio Atorik, dan Syafina Aulia Nabila. Jadi permasalahan yang kita bawa adalah insecure. Insecure ini tuh sebenarnya udah nggak asing banget di kalangan remaja-remaja gitu kan, apalagi remaja milenial saat ini. Nah, kata insecure ini tuh udah nggak asing lah, udah klop banget gitu sama anak remaja. Jadi sebenarnya apa sih insecure ini itu sendiri? Nah, jadi insecure itu adalah merupakan perasaan di mana individu tersebut tuh merasa cemas, khawatir, kurang mampu, dan kurang percaya diri. Nah, kurang mampu di sininya itu apa? Kurang mampu dia di sini itu dia ngerasa kalau dia tuh kurang mampu untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan standar-standar beauty standar yang ada di masyarakat saat ini gitu. Contohnya kayak wanita tuh sebenarnya harusnya tinggi, putih, bersih. Nah, saat dia kurang mampu itu dia merasa cemas gitu, merasa kalau dirinya tuh kurang. Aduh, saya kayak nggak pantas deh. Aduh, saya tuh ngerasa, pokoknya dia ngerasa nggak percaya diri, kurang. Semua yang ada di tubuhnya itu, semua yang ada pada dirinya itu selalu ada yang kurangnya gitu. Nah, terus ternyata insecure itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada dalam hubungan. Jadi kalau dalam hubungan ini si insecure-nya itu si individunya itu ngerasa kalau aduh saya kayaknya nggak pantas deh pacaran sama dia kan ganteng, saya mah cuma rumahan peyek, saya mah apa tuh yang lain putih bersih, saya mah dekil, kumuh lah gitu. Jadi kalau dalam hubungan tuh dia ngerasa kalau dirinya tuh pasti kurang gitu. Nah, terus ada dalam karir. Kalau dalam karir itu si individunya itu ngerasa kalau kok si A udah dapat gaji 5 juta per bulan, kok saya cuma dapat 500 ya. Aduh, gimana nih kata tetangga? Saya cuma bisa kerja A, tapi si B bisa kerja banyak hal gitu. Gimana ya? Aduh, dia pasti bakal ngerasa kalau dirinya tuh kurang, pasti ada yang kurang. Nah, terus ada lagi dalam penampilan. Nah, ini nih yang paling sering diomongin apalagi pada remaja-remaja masa kini. Nah, dalam penampilan itu si individunya itu ngerasa kalau yang tadi dia ngerasa aduh kulit aku hitam deh, dia cantik banget deh, kok saya enggak ya, aduh dia tinggi deh, kok saya pendek ya, aduh dia bisa deh berpakaian kayak gitu, saya mah aduh nggak pantas gitu. Nah, terus yang terakhir ada dalam keluarga. Nah, kalau dalam keluarga ini si individunya itu merasa kalau dia tuh selalu gagal dalam hal mendidik anaknya. Nah, jadi dia pasti bakal khawatir kalau aduh gimana ya omongan tetangga, kayaknya anak saya bandel deh, aduh gagal deh kayaknya saya ngedidik anak saya gitu. Nah, itu dalam hal keluarga. Nah, selanjutnya ada kenapa sih kita tuh bisa insecure, kenapa kita bisa punya ada rasa insecure tersebut. Nah,
Kali ini penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Haidar Satrio Atori. Kepadanya saya persilahkan. Ya, setelah kita mendengar dari Nadira itu penjelasan dari insecure, terus aspek-aspeknya juga. Nah, giliran saya untuk menjelaskan kenapa sih kita tuh insecure gitu. Kenapa banyak banget dari orang itu masih insecure. Nah, ternyata ada 3 penyebabnya. Pertama, kita ngerasa nggak pernah cukup dari apa yang kita punya gitu. Jadi kita selalu melihat kelebihan orang lain. Terus akhirnya malah jatuhnya kita nggak mensyukuri apa yang kita punya. Terus yang kedua, yaitu pengalaman dari diri sendiri dan orang lain. Dari cerita orang lain yang tadinya kita udah ngerasa percaya diri nih, udah pede nih, gara-gara ada orang yang ada orang lain yang cerita, kita kayaknya kita nggak jadi nggak percaya diri gitu, karena kita ngebandingin diri dia sama diri kita, padahal kan nggak gitu gitu. Dia ya dia, kita ya kita gitu, jangan bandingin. Nah yang terakhir yaitu ada pengaruh lingkungan nih. Pertama ada lingkungan sekolah, terus ada lingkungan kerja, dan terakhir lingkungan. Nah setelah tadi kita tahu tuh kenapa sih insecure, nah selanjutnya ada dari Eli yang akan menjelaskan solusinya gimana gitu supaya nggak insecure lagi. Silakan Vel. Oke, makasih Haidar. Lanjut. Jadi di sini setelah kita mendiskusikan dari masalah apa yang udah terjadi di sekeliling kita, terus apa sih penyebabnya masalah itu. Nah, dari penyebab itu kan kita juga ada cara jalan lain kan, gimana sih cara ngatasinnya gitu. Nah, dari hasil diskusi kita, dari kita rangkum diskusi kita dari adu-adu argumen kita, gimana sih cara ngatasin insecure itu sendiri. Nah, jadi cara ngatasnya itu jelas kita tuh harus pandai bersyukur dahulu gitu. Jadi yang pertama tuh kita harus bersyukur dulu sih gitu. Kenapa? Soalnya karena kalau seandainya kita tuh udah bersyukur gitu sama apa yang kita punya, gitu, kita tuh bisa percaya sama diri kita gitu. Kalau kita tuh punya versi masing-masing gitu. Individu kita tuh punya batasannya masing-masing gitu. Nah, adapun solusi dari hasil diskusi kami gitu, dari penyebabnya, cara mengatasinya, di situ kan timbullah solusi dari permasalahan ini. Nah, apa sih permasalahannya gitu? Setelah kita rundingkan dari beberapa solusi gitu, kita mungkin bisa ngerangkumnya jadi menjadi 2 bagian. Yang pertama, solusinya pertama kenalin dan sadarin apa sih yang ngebuat kita tuh merasa nggak cukup gitu. Kayak misalkan, oh dia cantik, aku enggak gitu, dia kaya gitu, pasti dia makanannya, tempat tongkrongannya mahal-mahal gitu. Nah, itu tuh, kita tuh kenalin gitu, apa sih gitu penyebab, apa yang ngerasa kita tuh nggak cukup tuh. Nah yang kedua gitu, kita ganti negatif thinking-nya, kayak yang tadi, itu kan kita udah negatif thinking kan, oh dia cantik bla 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 gitu. Nah itu tuh kita ganti gitu loh. Jadi kayak, oh dia cantik gitu, ya aku juga pasti nggak kalah cantik dari dia gitu, tapi mungkin aku cantik versi aku gitu. Terus kayak misalkan dia kaya gitu, ya dia kaya gitu, aku percaya kalau misalnya dia tuh baik dan nggak sombong gitu. Jadi kita itu ngeganti negatif thinking kita sendiri gitu. Jadi solusi hasil dari rundingan kita diskusi ini, yang pertama solusinya gimana cara ngilangin insecure itu, yaitu kenalin dan sadarin apa yang membuat kita ngerasa nggak cukup. Dan yang kedua itu ganti negatif thinking-nya. Itu hasil rangkuman solusi dari kami. Selanjutnya ada kesimpulan dari seluruh hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Syafina Aulia. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami, insecure adalah perasaan di mana kita merasa cemas dan khawatir. Lalu ada 4 aspek dari insecure sendiri itu. Yang pertama ada insecure dalam hubungan, lalu penampilan, karir, dan yang terakhir ada dalam keluarga. Lalu solusi dari permasalahan ini, yang pertama yaitu kenali dan sadari apa yang membuat kita merasa nggak cukup. Lalu yang kedua, mengganti negatif thinking-nya.
Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.